Fenomena ekonomi berkreasi, berinovasi, berkolaborasi. Halo guys, kembali lagi di Fenomena Ekonomi bersama aku Elsie Dwi Septiani. Kali ini aku berada di industri apa lagi ya? Yap, itu industri panci, di tepatnya di Sudu Gayam Bojonegoro. Apa sih industri panci itu? Untuk itu ikuti aku terus. Oke guys, kali ini aku udah di rumahnya owner industri panci loh. Untuk mengupas lebih dalam lagi, ikuti aku. Assalamualaikum Pak. Salam. Perkenalkan, saya Elsie Dwi Septiani. Kalih Pak Nandir. Pak Nandir. Saya di sini mau tanya-tanya nih seputar industri panci jenengan. Kula kawit nggih. Industrinya jenengan niki awal berdirinya bagaimana sih? Ceritanya awalnya. Nah, orang itu merintis usaha itu nggak semudah itu ya. Kita dari sedikit sampai ya alhamdulillah lebih banyak gitu kan. Terus peluang yang menjadikan industri ini berdiri awalnya bagaimana? Peluangnya? Iya, kerja keras dan kita selalu mau, maksudnya bertanggung jawab lah dalam nafkahi keluarga terutama kan ya. Kita jadi optimis untuk bergerak dalam bidang panci. Peluangnya itu ada skill dari jenengan apa? Jenengan skill dalam membuat pancinya itu. Itu langsung inspirasi diri sendiri ya. Iya. Kebutuhan rumah tangga sebenarnya. Untuk produksinya nih Pak ya, proses dari awal sampai akhir tuh seperti apa sih, boleh diceritakan? Yaitu dari bahan baku kita itu beli lembaran loh, lembaran 1x2 meter loh. Itu langsung dipotong kecil-kecil jadi ukuran 25 cm. Nah, habis itu kita cetak menjadikan panci 18 in gitu. Dalam produksinya itu kan membutuhkan tenaga kerja. Apakah ada faktor lain selain tenaga kerja karyawan? Faktornya itu dari alat atau apa itu? Itu apa sih Pak? Iya, itu namanya mesin loh. Berarti mesin rangkaian sendiri, iya, dibantu oleh mesin kita rangkaian sendiri. Jadi mesinnya itu merangkai sendiri, bukan merangkai sendiri. Terus jumlah karyawannya itu berapa tenaga kerjanya? Ya, kalau kita industri itu nggak positif ya Mbak. Kita itu yang mau aja, maksudnya biasa ya. Ada 3, ada 5 gitu ya. Yang mau aja maksudnya. Dan itu dari mana saja sih Pak tenaga kerjanya? Dari sini asli, dari warga sini aja yang bekerjanya. Untuk yang membantu lah maksudnya. Nama-namanya itu yang sering di sini itu saudara. Ya, Pak Wan, Pak Bayu gitu. Itu asli dari Sudu. Asli dari Sudu. Terus biaya bahan baku setiap produksinya itu berapa sih? Kisaran berapa? Setiap satu piece ya. Itu per lembarnya itu kisaran 205 sampai 190 juga. Beda-beda kan. Ada 06, ada 07 kan. 065 itu beda-beda. Jadi untuk kebutuhan maksudnya ada panci 16, ada panci 18 kan beda. 16, 18 itu ukurannya ya? Ukuran. Dan modelnya? 18 cm. Besarnya itu 18 cm. Untuk produksinya sendiri itu setiap hari atau seminggu berapa kali atau bagaimana Pak? Iya, namanya home industry ya kita ya. Menyesuaikan. Iya. Terutama permodalan. Oh, iya Pak. Terutama permodalan. Ya modelnya sidik kita bikin sedikit ya. Kalau ada banyak dikit kita banyak dikit gitu aja. Pemasarannya itu dijual kemana saja sih dan biasanya dipasarkan ke siapa saja? Ya kalau kita sistemnya jemput bola ya. Kalau orang dagang bilang itu jemput bola. Jadi ya kita itu keliling yang mau yang mana gitu kan. Maksudnya gitu. Ya pasar-pasar lokal sini aja. Untuk pasar lokal.
Untuk kayak pedagang besar, eceran itu kriterianya bagaimana sih Pak? Kemarin kan Pak Nandir menjelaskan ada yang tengkulak lusinan kayak sama pembeli itu biasa customer ya, kita itu biasa peribahasanya customer ya. Customer agak bonafide ya. Maksudnya itu biasa ya, satu karung itu beda harga dari kisaran 10.500 nyampe 10.000, beda-beda kan itu biasa. Enggak semua itu sama, tergantung. Ntar kalau ambil lusinan ya maksudnya beda dikit gitu maksudnya. 10.700 gitu. Kalau yang ambil lusinan itu berarti yang di pasar-pasar itu ya Pak ya? Iya, biasa lusinan. Kita melayani. Iya, maksudnya dikit-dikit lah gitu. Ya dikit banyak gitu. Karungan minimal. Kalau karungan itu 80. Berarti termasuk yang pedagang besar ya, mintanya banyak. Karungan iya. Berarti kriterianya itu kalau pedagang besar itu mintanya karungan, kalau pedagang eceran itu lusinan. Iya, gitu. Terus yang dijual sendiri itu bagaimana Pak? Maksudnya? Kan keliling atau bagaimana? Yang dijual Pak Nandir sendiri? Ya itu jual sendiri. Saya bahkan gak punya sopir kan. Saya keliling sendiri. Berarti kan yang dijual sendiri itu yang Pak Nandir keliling itu ya? Iya, saya sendiri yang keliling. Nggak ada sales, nggak ada. Iya saya sendiri. Terus untuk jenis dan ukurannya kan berbeda-beda. Itu mulai dari harga berapa sih Pak? Untuk yang panci ini berapa? Kalau yang ukuran 16 ini itu sekitar 9.000. 9.000. Ya, kalau bisa 9.200, kadang ada yang ditawar 9.000 kalau dari sini maksudnya. Ntar kalau udah nyampe pasar ya terserah orang pasar mau ambil untung berapa kan nggak tahu juga. Untuk yang ukuran 18 ya 10.200, 10.500 itu. Untuk yang porong itu namanya apa Pak? Kalau itu panci susu. Nah itu harganya berapa sih? Ya itu tadi. Yang 18 inch gitu. Itu panci susu namanya. Morong. Ya, buat kopi itu ya. Terus yang ditawarkan ke pedagang-pedagang itu kan berbeda-beda. Kayak yang minta karungan sama lusinan itu kan pasti harganya berbeda, sama yang dijual sendiri juga berbeda. Itu kalau yang belinya karungan itu dihargai berapa, kalau lusinan berapa, kalau dijual sendiri berapa? Biasa beda dikit Mbak itu. Ya beda sekitar 300-200 perak itu. Misalnya 10.500 gitu. Ntar yang karungan itu ambil paling 10.300 gitu kan. Tapi udah beda kan. Kita cara dagang begitu. Terus untuk keuntungan Pak, keuntungannya tuh kisaran berapa sih dalam jualan? Ya kalau keuntungan itu biasa kita ambil cuma 5% ya. Maksudnya segitu maksudnya biasa diambil ya. Dapat 700, satu piece itu kan udah lumayan. 500 itu enggak mesti kan. Bila bahan baku naik Pak ya, itu harga pancinya itu ikut dinaikkan atau solusinya bagaimana? Biasa sulit ya. Kita itu biasa antisipasi bahan baku. Misalnya bahan baku itu 190, kita naikkan sendiri jadi 205 atau 210 gitu kan. Buat setan untuk stok. Cuman stok gitu Pak ya. Soalnya di pasaran itu sulit kita menaikkan barang itu sulit. Ibaratnya itu kita itu udah harus gitu kan. Kalau pabrik yang udah besar kan beda, dia mampu nahan. Kalau kita nggak mau nahan, dia mampu nahan untuk itu. Harus cepat jadi duit lagi dan jadi muter gitu Pak ya, harus muter terus. Terus dalam menjalankan industri ini tentunya sudah cukup lama ya Pak. Kan dulunya Pak Nandir membuat kap lampu itu juga. Terus sampai sekarang jadinya lebih fokus ke pembuatan panci. Nah, kan itu masih eksis sampai sekarang kan, masih berjalan terus bagaimana sih menghadapi ketidakpastian pasar, maksudnya kayak laris enggaknya itu loh. Ya kita semua itu kita syukurin ya, kita rezeki udah ada yang ngatur emang. Kita emang pedomannya itu asal kita itu jalan pasti kita itu bisa makan gitu kan, ibarat kata kan begitu. Maksudnya ya tapi kita semua punya manajemen ya. Dalam kriteria berusaha itu terutama manajemen. Yo wis ora aja neko-neko lah, hanya itu. Konti orang dagang hanya itu. Kita harus fokus
berdagang harus berdagang. Terus ojo menggak kalau wong Jawa itu. Iya, Pak. Itu lah menghadapi itu. Yang penting jalan terus Iya, naik lurus. gitu. Jalan lurus. Kondisi bisnis Bapak kan terus berjalan. Nah, ini menggunakan strategi apa sih Pak dalam menghadapi ini? Strategi yang digunakan dalam berbisnis ini sehingga jalan sampai sini. Sampai sekarang itu ini. Customer ya, kita harus bisa merekrut customer, kita harus sering silaturahmi, biarpun dia itu nggak beli, kita harus nyamperin. Maksudnya kita harus boleh. Ya, misalnya kita silaturahmi, kita jagalah sama pedagang-pedagang itu, biarpun dia nggak ambil ya tetap kita berangkat ke sana. Itulah kunci utama. Menawarkan. Jadi kita itu nggak cuma kalau perlunya aja kita ke sana, enggak gitu. Jadi kita itu selama lewat ya mampir gitu. Entah itu mau ambil apa enggak, tapi akhirnya ambil juga. Biasa itu kontinnya orang dagang, silaturahmi kita. Istilahnya itu menawarkan, Pak ya. Menawarkan barang. Oke, cukup segitu Pak pertanyaannya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Oke guys, cukup segitu informasi yang saya dapatkan dari Pak Nandir selaku owner industri panci di Sudu ini. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari industri panci tersebut adalah fungsi penawaran mengikuti hukum penawaran. Bila harga barang naik, dengan asumsi faktor lain akan dianggap tetap. Jumlah barang yang ditawarkan akan naik, begitu pun sebaliknya. Namun industri panci Pak Nandir ini, bila mengalami bahan baku naik, beliau akan menstok barang untuk mengantisipasi bila harga bahan baku naik di pasaran. Jadi, untuk jumlah barang yang ditawarkan dan harga barang yang ditawarkan di pasar tidak akan mengalami kenaikan. Karena ada stok yang untuk mengantisipasi tersebut tadi. Jadi, kesimpulannya yang didapatkan dari industri panci tersebut seperti itu ya guys. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti aku dari awal proses pembuatan sampai informasi dari ownernya sendiri sampai kesimpulan. Untuk ikuti aku terus di industri-industri berikutnya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kali ini saya apa aku ya Nay? Aku. Di informasi yang saya dapatkan dari industri panci tersebut, Dapat ditarik.